Aku permalukan suamiku dan selingkuhannya di acara reuni sekolah, setelah ternyata diam-diam selama ini mereka berkhianat di belakangku. Ku buat mereka menangis malu dan meminta ampun kepadaku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Zahra, 38 tahun, adalah wanita yang hidup di atas fondasi keteraturan. Jadwal, daftar bahan, dan presisi adalah dunianya. Kehidupannya, di mata orang lain, adalah definisi kesempurnaan. Menikah dengan Rangga, cinta pertamanya sejak SMA, yang kini sukses sebagai manajer regional di sebuah perusahaan multinasional. Mereka baru saja merayakan 10 tahun ulang tahun pernikahan. Rumah mereka di kawasan elit, mobil mereka 2, dan mereka adalah pasangan yang selalu tampak serasi di setiap acara keluarga. Rangga yang karismatik, tinggi, dan pandai bicara. Zahra yang tenang, cantik alami, dan suportif. Mereka adalah cetak biru pasangan ideal. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, Zahra merasakan ada sesuatu yang bergeser. Dia tidak tahu apa, hanya perasaan. Rangga sering pulang terlambat, tapi itu wajar untuk posisinya. Rangga sering bermain ponsel di meja makan, tapi siapa yang tidak? Rangga terkadang terasa jauh. Tapi bukankah semua pernikahan jangka panjang seperti itu? Zahra menepis keraguan itu, menyalahkan kelelahannya sendiri. Bisnis catering sedang di puncak, menyita seluruh energinya. Seorang staf administrasi masuk ke ruang produksi, memegang sebuah amplop tebal berwarna emas yang mencolok. Bu Zahra, ada kiriman kurir. Penting, sepertinya. Zahra mengerutkan kening. Dia mengeringkan tangannya di celemek. Amplop itu terasa berat dan mewah. Tertera di depannya, dengan huruf kaligrafi yang elegan, Zahra dan Rangga. Tidak ada nama pengirim, hanya logo cap lilin berinisial A. Dia membukanya perlahan. Sebuah undangan tebal. Reuni akbar 20 tahun angkatan SMA Angkasa. Jantungnya berdebar sedikit. SMA, masa yang terasa begitu jauh. Dia ingat masa itu dengan perasaan campur aduk. Dia bukan gadis populer, hanya murid pintar yang pendiam. Dia mendapatkan Rangga, sang kapten basket dan idola sekolah, adalah sebuah keajaiban yang membuat banyak orang iri. Malam itu, dia meletakkan undangan itu di meja konsol dekat pintu masuk. Rangga pulang pukul 8, lebih awal dari biasanya. Dia masuk sambil melonggarkan dasinya. Terlihat lelah. Halo, sayang. Capek sekali hari ini. Halo, Mas. Mau aku siapkan air hangat? Tawar Zahra seperti biasa. Nanti saja. Itu apa? Mata Rangga menangkap kilau emas di atas meja. Oh, itu. Undangan. Reuni SMA kita, kata Zahra santai. Reaksi Rangga tidak santai. Kelelahannya seolah menguap. Matanya berbinar. Sebuah semangat yang sudah lama tidak Zahra lihat. Dia menyambar undangan itu. Reuni. Akhirnya. Gila, sudah 20 tahun, Rah? Zahra terkejut melihat antusiasme itu. Iya, cepat sekali. Ya, kita harus datang, kata Rangga. Suaranya naik beberapa oktav. Dia membaca detailnya. Di Hotel JW Marriott. Gila, Fadli niat banget jadi panitia. Ini pasti bakal jadi acara terbesar angkatan kita. Sepanjang malam itu, Rangga tidak berhenti bicara. Dia segera membuka grup WhatsApp SMA-nya yang biasanya sepi. Tiba-tiba grup itu ramai. Rangga tertawa-tawa membaca pesan di ponselnya, menyebutkan nama-nama yang hampir Zahra lupakan. Kita harus pakai baju apa? Rah? Kita harus kelihatan paling sukses, katanya di meja makan. Zahra hanya tersenyum tipis. Mas, ini cuma reuni. Bukan, cuma, sayang, sahut Rangga cepat. Ini soal citra, soal menunjukkan kita berhasil. Aku ini rajanya angkatan kita dulu. Kamu lupa? Zahra tidak lupa. Dia juga tidak lupa betapa banyak gadis yang patah hati saat Rangga memilihnya.
Seminggu berlalu, dan obsesi Rangga terhadap reuni itu semakin menjadi. Dia membeli sepatu baru. Dia mulai rajin ke gym lagi. Dia lebih sering bercermin. Dia bolak-balik bertanya pada Zahra, "Aku kelihatan tua, enggak? Atau, menurutmu, lebih baik pakai jas hitam atau biru dongker?" Zahra mulai merasa aneh. Ini bukan Rangga yang dia kenal. Rangga yang sekarang adalah pria matang yang tenang dan berwibawa. Pria yang sibuk membicarakan reuni ini adalah versi remaja dari Rangga, versi yang arogan dan haus validasi. Sabtu sore, 2 minggu sebelum acara, Rangga sedang pergi. Katanya bertemu klien di luar kota, padahal akhir pekan. Zahra memutuskan untuk merapikan lemari pakaian mereka. Dia ingin menyiapkan jas yang akan dipakai Rangga. Jika suaminya ingin terlihat sempurna, setidaknya Zahra bisa membantunya. Dia mengeluarkan setelan jas biru dongker favorit Rangga. Jas yang dipakai Rangga saat presentasi penting yang membuatnya naik jabatan. Zahra terbiasa mengecek saku-saku jas sebelum mengirimnya ke dry cleaning. Saku luar kosong, saku celana kosong, lalu tangannya masuk ke saku bagian dalam jas. Saku rahasia yang biasanya hanya untuk menyimpan kartu nama penting. Jemarinya menyentuh sesuatu yang kecil dan keras. Bukan kertas. Sesuatu yang terbungkus beludru. Zahra membeku. Dia menarik benda itu keluar. Sebuah kotak perhiasan kecil berwarna biru tua. Bukan kotak cincin. Terlalu datar. Jantung Zahra mulai berdebar kencang. Apakah ini kejutan untuknya? Ulang tahunnya masih 3 bulan lagi. Ulang tahun pernikahan mereka baru saja lewat. Dengan tangan sedikit gemetar, dia membukanya. Di dalamnya, di atas bantalan satin putih, tergeletak sebuah liontin emas putih. Bentuknya simpel, modern, dan sangat mahal. Di tengahnya, dihiasi berlian-berlian kecil yang berkilau, terukir sebuah huruf. Huruf C. Zahra menatap huruf itu. C. Napasnya tertahan. C namanya Zahra. Nama ibunya Hanifah. Nama ibu Rangga, Wati. Tidak ada C dalam keluarga dekat mereka. C untuk siapa? Dia memegang liontin itu. Terasa dingin di kulitnya yang hangat. Ini bukan untuknya. Sebuah perasaan dingin merayapi tulang punggungnya. Lebih dingin dari logam di tangannya. Rangga membeli perhiasan mahal berinisial C dan menyembunyikannya di saku jas pentingnya. Reuni. Antusiasme Rangga yang berlebihan. Perginya di akhir pekan. Semua potongan gambar itu tiba-tiba mulai menyatu dalam benaknya, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Zahra menutup kotak itu dengan bunyi klik. Pelan yang terdengar memekakan telinga di dalam walk-in closet mereka yang sunyi. Dia mengembalikannya ke saku. Dia berdiri diam selama beberapa menit. Keteraturan hidupnya, fondasi yang dia bangun dengan susah payah, baru saja retak. Malam itu terasa paling panjang dalam hidup Zahra. Dia berbaring di tempat tidur, membelakangi Rangga. Rangga pulang larut, sekitar pukul 11. Dia masuk kamar dengan mengendap-endap, mengira Zahra sudah tidur. Dia mandi, lalu naik ke tempat tidur. Dalam beberapa menit, Zahra mendengar dengkuran halusnya. Bagaimana bisa dia tidur begitu nyenyak? Zahra menatap kegelapan kamarnya. Liontin C. Itu seolah membakar dari dalam lemari di seberang ruangan. Siapa? C? Apakah ini nyata? Atau dia yang terlalu paranoid? Dia mencoba mencari penjelasan logis. C untuk klien. Hadiah perusahaan? Tapi bentuknya terlalu personal. Terlalu intim. C untuk cinta? Klise sekali. Dia memejamkan mata. Tapi otaknya bekerja terlalu keras. Dia memutar ulang semua percakapan mereka seminggu terakhir. Obsesi Rangga pada reuni. Semua orang akan datang. Bayangkan betapa kagetnya mereka melihat kita. Aku dengar Clarissa juga datang. Ingat dia? Si ratu sekolah. Nama itu. Rangga menyebut nama itu beberapa hari lalu sambil tertawa. Clarissa. Zahra membuka matanya. Tentu saja. Clarissa Anggraini.
Si ratu sekolah yang sempurna, cantik, kaya, populer, dan musuh bebuyut Zahra di SMA. Bukan musuh dalam artian bertengkar di depan umum, tapi musuh dalam tatapan merendahkan, dalam senyum sinis yang selalu Clarissa berikan padanya. Clarissa yang naksir berat pada Rangga. Clarissa yang tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Rangga, si raja sekolah, malah memilih Zahra yang kutu buku dan pendiam. Mungkinkah? Setelah 20 tahun, napas Zahra menjadi sesak. Dia harus tahu. Pukul 5:30 pagi, alarm Rangga berbunyi. Seperti biasa, Rangga mematikannya, menggerutu, lalu bangkit dari tempat tidur menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup, dan beberapa detik kemudian, suara pancuran air terdengar. Itu adalah ritual mereka. Rangga mandi, sementara Zahra turun ke bawah untuk membuat kopi. Tapi pagi ini, Zahra tidak bergerak dari tempat tidur. Dia menatap ponsel Rangga yang tergeletak di meja samping tempat tidur, sedang mengisi daya. Mereka punya aturan tak tertulis. Saling percaya, tidak pernah saling memeriksa ponsel. Zahra selalu bangga akan hal itu. Kepercayaan adalah segalanya. Tapi Liontin, itu telah menghancurkan kepercayaan. Dengan gerakan cepat, Zahra meraih ponsel itu. Tangannya berkeringat dingin. Dia membuka kuncinya. Rangga tidak pernah pakai kata sandi yang rumit. Hanya pola sederhana yang Zahra tahu. Layar utama terbuka. Latar belakangnya foto pernikahan mereka 10 tahun lalu. Ironis, Zahra membuka aplikasi pesan instan. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga telinganya berdengung. Dia memeriksa daftar obrolan. Semuanya normal. Grup kantor, grup SMA, grup keluarga, beberapa obrolan dengan teman-temannya. Tidak ada yang mencurigakan. Dia hampir meletakkan ponsel itu kembali. Mungkin dia salah. Mungkin dia hanya... Dia teringat sesuatu. Fitur arsip atau folder tersembunyi. Dia mencari di pengaturan. Tidak ada. Dia kembali ke daftar obrolan utama. Dia menggulir ke bawah, melewati puluhan obrolan lama yang tidak penting. Terus ke bawah, ke pesan-pesan yang sudah berbulan-bulan tidak dibuka. Dan di sanalah dia. Sebuah kontak tanpa foto profil. Hanya ikon siluet abu-abu standar. Tapi namanya jelas. Clarissa. Tangan Zahra gemetar hebat. Dia ragu sejenak. Jika dia membukanya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Kehidupan sempurnanya akan berakhir di sini. Dia menarik napas panjang. Dia menekan nama itu. Ruang obrolan terbuka. Dan dunia Zahra runtuh. Pesan-pesan itu tidak hanya ada. Pesan-pesan itu banyak sekali. Ratusan. Ribuan. Berlangsung selama berbulan-bulan. Dimulai setahun yang lalu, tepat setelah grup SMA dibuat ulang oleh Fadli. Awalnya biasa saja. Hai, apa kabar? Lama nggak ketemu. Lalu berubah menjadi nostalgia. Ingat nggak waktu kita di pensi? Lalu menjadi pribadi. Rangga mengeluh. Zahra sibuk banget sama cateringnya. Kadang aku merasa sendirian. Clarissa merespons. Aku tahu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Rangga, dari dulu juga begitu. Lalu pesan-pesan itu berubah menjadi mesra. Panggilan, sayang. Saling kirim foto. Zahra menggulir cepat. Dia melihat foto-foto yang membuatnya mual. Foto Rangga di sebuah kamar hotel yang tidak Zahra kenali. Foto Clarissa hanya memakai lingerie. Lalu dia menemukannya. Seminggu yang lalu. Clarissa mengirim foto. Foto tangannya yang lentik memegang liontin emas putih berinisial C. Sayang, ini indah sekali. Aku suka banget. Gak sabar mau pamerin ini di reuni. Tulis Clarissa, lengkap dengan emoji hati. Kamu pantas mendapatkannya, ratuku. Balas Rangga. Itu untuk Ceku. Clarissa. Zahra merasa tidak bisa bernapas. Jadi itu benar. Dia terus menggulir, seolah sedang menghukum dirinya sendiri.
Dia harus melihat seberapa dalam lubang pengkhianatan ini. Dia menemukannya. Percakapan 2 hari lalu. Clarissa. Jadi, kapan kamu akan bilang ke Zahra? Aku sudah nggak sabar. Rangga. Sabar. Ya, setelah reuni. Aku nggak mau ada drama sebelum acara. Biarkan acara ini jadi momen kita. Semua orang akan melihat kita bersama. Mereka akan melihat betapa serasinya kita. Clarissa. Aku nggak sabar melihat muka dia. Akhirnya semua teman SMA kita tahu siapa yang sebenarnya pantas buat kamu. Siapa ratu yang sebenarnya. Rangga. Pasti. Zahra pasti nggak akan curiga. Dia terlalu sibuk sama kue-kuenya. Setelah reuni, aku akan urus perceraiannya. Kita bisa go public. Kita bilang saja pernikahan kami sudah lama hancur. Mudah. Terlalu sibuk sama kue-kuenya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari foto manapun. Selama ini, kerja kerasnya membangun dapur harmoni, yang juga untuk masa depan mereka, dijadikan bahan olokan oleh suaminya sendiri. Mereka berencana mempermalukannya. Mereka berencana menjadikan reuni itu sebagai panggung pengumuman hubungan mereka, dengan Zahra sebagai penonton yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Suara air di kamar mandi berhenti. Zahra tersentak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dengan gerakan cepat, dia menutup aplikasi, mengunci ponsel, dan meletakkannya kembali persis di posisi semula di atas meja. Dia menarik selimut hingga ke dagu, memejamkan mata, dan mengatur napasnya agar terdengar seperti orang yang baru bangun tidur. Pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat keluar, bersama Rangga yang bersiul pelan sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Pagi, Ra, katanya riang. Wah, tumben belum bangun? Biasanya sudah di bawah bikin kopi. Zahra berbalik perlahan. Dia menatap suaminya. Pria yang telah berbagi ranjang dengannya selama 10 tahun. Pria yang baru saja menghancurkan hatinya berkeping-keping. Pria yang sedang merencanakan penghinaannya di depan ratusan orang. Dia melihat Rangga. Tapi yang dia lihat sekarang hanyalah seorang pembohong. Seorang pengecut. Kehancuran itu terasa total. Air mata panas menggenang di pelupuk matanya. Tapi Zahra menahannya. Dia menelannya bulat-bulat, mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang keras. Sesuatu yang penuh perhitungan. Mereka ingin go public di reuni. Mereka ingin menjadikan reuni itu panggung mereka. Zahra memaksakan seulas senyum. Senyum paling manis yang bisa dia kumpulkan. Iya, Mas. Agak nggak enak badan sedikit, katanya. Suaranya dibuat serak. Kamu mau kopi? Aku buatkan sekarang. Nggak usah, sayang. Aku bisa ambil sendiri di bawah, kata Rangga, membungkuk dan mencium keningnya. Ciuman yang terasa seperti racun. Kamu istirahat saja. Jangan sampai sakit. Ingat, 2 minggu lagi kita ada acara besar. Zahra menatap punggung Rangga yang keluar dari kamar. Oh, tentu, bisik Zahra pada ruangan yang kosong. Aku nggak akan melewatkannya. Reuni ini, pikirnya, akan menjadi acara yang sangat besar. Tapi ini bukan panggung mereka. Ini akan menjadi panggungnya. Rangga meninggalkan rumah pukul 7 pagi, bersiul ringan. Dia sudah melupakan sakit Zahra semalam. Terlalu fokus pada rapat penting dan, tentu saja, pada reuni yang semakin dekat. Dia pikir Zahra hanya kelelahan seperti biasa. Dia tidak tahu, wanita yang baru saja dia cium keningnya itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh amarah sedingin es. Zahra tidak beranjak dari tempat tidur selama 10 menit setelah pintu depan ditutup. Keheningan rumah terasa memekakan telinga. Dia tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tidak bisa dia miliki saat ini. Yang dia rasakan adalah penghinaan yang membakar. Terlalu sibuk sama kue-kuenya. Kalimat itu terus terngiang. Dia bangkit. Gerakannya mekanis. Dia mandi, berganti pakaian dengan kaos hitam dan celana panjang. Bukan daster rumah. Ini adalah baju perang.
Dia menyeduh kopi paling kental yang dia punya. Lalu, dia mengambil ponselnya dan hanya menelepon satu orang. Satu-satunya orang di dunia yang akan mengerti tanpa menghakimi. Satu-satunya orang yang tidak ada di lingkaran SMA angkasa. Telepon berdering 2 kali. Halo. Suara Gita terdengar serak. Khas orang baru bangun tidur. Gita adalah sahabatnya sejak kuliah. Seorang desainer grafis freelance yang bekerja di jam-jam ajaib dan punya insting setajam silet. Git. Suara Zahra terdengar datar. Nyaris tanpa emosi. Aku butuh kamu. Di rumahku. Hening sejenak di seberang. Gita langsung mengenali nada bahaya itu. Itu bukan nada Zahra yang butuh teman curhat soal harga bahan baku. 10 menit, kata Gita, dan telepon ditutup. Benar saja, 12 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Zahra membuka pintu. Gita berdiri di sana, masih memakai piyama yang dibalut jaket jeans kebesaran, rambutnya diikat asal, dan matanya menyipit tajam. Oke, siapa yang mati? Tanya Gita sambil melangkah masuk. Bahkan sebelum Zahra sempat berkata apa-apa, Zahra menutup pintu pelan. Dia berbalik menatap sahabatnya. Aku, katanya pelan. Gita mengamati wajah Zahra. Pucat, tapi matanya berkilat aneh. Ra, kamu bikin aku takut. Ada apa? Rangga, bisnismu. Rangga, jawab Zahra. Dia berjalan ke ruang makan, duduk, dan meletakkan kedua tangannya di atas meja, terkepal erat. Dia selingkuh. Gita mengumpat pelan. Dia menarik kursi di seberang Zahra. Brengsek. Sejak kapan? Sama siapa? Setahun. Sama Clarissa. Clarissa. Gita mengerutkan kening. Clarissa, teman SMAMU itu? Si ratu lebah yang dulu sering kamu ceritain. Zahra mengangguk. Mereka berdua antusias sekali soal reuni SMA 2 minggu lagi. Karena Zahra menelan ludah, rasa mual naik ke tenggorokannya. Mereka berencana go public di acara itu. Rangga mau menceraikanku setelah reuni. Mereka mau menjadikan reuni itu panggung pengumuman kemenangan mereka. Gita ternganga. Selama beberapa detik, dia tidak bisa berkata-kata. Lalu, wajahnya memerah karena marah. Bajingan. Kedua-duanya. Kurang ajar. Jadi mereka mau mempermalukan kamu di depan semua teman lama kalian? Di depan ratusan orang? Tepat. Desis Zahra. Dia bilang aku tidak akan curiga. Dia bilang aku terlalu sibuk sama kue-kuenya. Kalimat itu sukses menyulut api dalam diri Gita. Oke. Kita bakar mobilnya. Atau kita sewa orang untuk siram dia pakai air comberan? Aku punya kenalan. Enggak, Zahra menggeleng. Suaranya dingin dan penuh perhitungan. Itu terlalu mudah. Itu murahan. Aku enggak mau balas dendam yang seperti itu. Aku enggak mau terlihat seperti istri histeris yang tersakiti. Terus kamu mau apa? Diam saja. Aku mau mereka dapat apa yang mereka ingaskan, kata Zahra, menatap lurus ke mata Gita. Mereka mau panggung? Mereka mau jadi pusat perhatian di reuni itu? Aku akan kasih mereka panggung. Aku akan pastikan sorotan lampunya paling terang, sampai semua orang bisa melihat kebusukan mereka sedetail-detailnya. Gita tersenyum sinis. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan lagi soal menyelamatkan pernikahan. Ini soal kehormatan. Aku suka arah pembicaraan ini. Rah, apa rencananya? Apa yang kita punya? Tadi pagi, kata Zahra, aku memeriksa ponselnya. Zahra menceritakan semuanya. Liontin, C. Percakapan di aplikasi pesan. Rencana perceraian. Penghinaan itu. Bukti, kata Gita cepat. Otaknya langsung bekerja. Kita butuh bukti yang tidak terbantahkan. Pesan teks bagus, tapi bisa dibilang editan. Kita butuh sesuatu yang visual. Dia menyebut nama. Clarissa, kata Zahra. Clarissa Anggraini. Biar aku urus. Gita mengeluarkan laptop dari tasnya. Kopi mana?
Selama 3 jam berikutnya, ruang makan Zahra berubah menjadi pusat komando. Gita mengetik dengan kecepatan kilat, sementara Zahra mondar-mandir, memberikan detail-detail kecil yang dia ingat dari percakapan Rangga. Instagram utama Clarissa, kata Gita sambil menunjukkan layar. Bersih, terlalu bersih. Foto kerja, foto liburan di tempat wajar, quotes-quotes motivasi murahan. Lihat ini, jadilah wanita berkelas, karena yang murahan sudah terlalu banyak. Jijik banget. Dia pasti punya akun kedua, kata Zahra. Orang sombong seperti dia, yang merasa menang, pasti butuh tempat untuk pamer. Tepat, gumam Gita. Dia mulai menelusuri daftar pengikut teman-teman dekat Clarissa yang dia temukan dari akun utama. Satu persatu, dia memeriksa akun-akun privat. Rata-rata orang punya pola. Kalau nama utamanya Clarissa Anggraini, nama keduanya mungkin C. Anggi Priv, atau semacamnya. 10 menit berlalu. Dapat. Seru Gita. Cek ini. C. Anggi on the go. Fotonya cuma gambar pantai, tapi di private. Dan lihat siapa yang mengikutinya, beberapa teman di gengnya dulu. Dia nggak akan terima follow request dariku atau kamu, kata Zahra. Tentu saja tidak. Jadi, Gita tersenyum licik. Kita buat orang lain yang follow. Gita membuka tab baru. Dia membuat akun Instagram palsu. Foto profil diambil dari stok foto pria bule tampan berkemeja linen. Nama, Rizwan Aditama. Bio, investor properti Jakarta, Bali menikmati hidup. Clarissa, dari yang aku ingat ceritamu, adalah tipe wanita yang haus validasi pria kaya, kata Gita. Akun ini adalah umpannya. Mereka mengirimkan permintaan mengikuti ke C. Anggi on the go. Sekarang kita tunggu, kata Gita. Sambil menunggu, Zahra tidak diam. Dia membuka laptopnya sendiri, mengakses rekening koran gabungan miliknya dan Rangga. Dia melacak pengeluaran suaminya. Git, lihat ini. Gita mendekat. Transfer antar bank. 30 juta rupiah. 2 minggu lalu. Keterangan. Renovasi. Kita tidak sedang merenovasi apa-apa, kata Zahra. Apartemen, kata Gita. Pasti untuk sewa atau DP apartemen transit yang kamu bilang. Lalu ini, Zahra menunjuk ketagihan kartu kredit Rangga. Toko perhiasan, The Palace. Seminggu yang lalu, 25 juta. Liontin, C, itu, desis Gita. Dia pakai uang bersama kalian untuk beli hadiah pelakornya. Zahra memejamkan mata sejenak. Setiap bukti baru terasa seperti sayatan pisau. Tapi dia menahannya. Simpan semua ini, Git, screenshot. Kita butuh ini untuk pengadilan nanti. Tapi untuk reuni, kita butuh sesuatu yang lebih memalukan. Ping. Notifikasi muncul di laptop Gita. Dia profil. Seru Gita. Akun Rizwan Aditama diterima. Umpan dimakan. Mari kita lihat isi perut ikannya. Gita membuka halaman akun C. Anggi on the go. Dan di sanalah semuanya. Seluruh kehidupan rahasia mereka terpampang nyata, didokumentasikan dengan bangga oleh Clarissa. Halaman itu adalah altar pemujaan atas perselingkuhan mereka. Foto pertama yang mereka lihat adalah selfie Clarissa di depan cermin besar. Dia memakai kimono sutra tipis. Latar belakangnya, Zahra mengenali sofa abu-abu dan lukisan abstrak itu. Itu apartemen transit kantornya Rangga, bisik Zahra. Aku pernah ke sana sekali mengambil dokumen. Aku ingat lukisan itu. Gita memperbesar foto. Captionnya, tempat pelarian baru kami. Jauh dari mata si tukang kue yang membosankan. Akhirnya bisa bebas. Menghitung hari menuju reuni. Our next new life. Jari Zahra mendingin. Si tukang kue yang membosankan. Mereka punya nama panggilan untuknya. Lagi, kata Gita. Wajahnya mengeras. Dia terus menggulir. Sebuah foto close-up leher Clarissa. Liontin, C. 4
Emas putih itu berkilau di sana. Caption: dia tahu inisial favoritku. C untuk Clarissa. C untuk cinta. C untuk calon istri. Gak sabar memamerkan ini di depan semua orang. Biar ada yang sadar diri siapa ratu yang sebenarnya. Blink Spolet Quince. Unduh. Perintah Zahra. Suaranya nyaris tak terdengar. Gita terus menggulir. Ada belasan foto. Foto 2 gelas wine dengan latar belakang pemandangan kota di malam hari. Foto kaki mereka bersebelahan di tepi kolam renang. Tunggu, kata Zahra. Itu di Bali. Kapan? Tanya Gita. Bulan lalu. Dia bilang dia ada rapat dadakan dengan klien di Surabaya selama 3 hari. Gita mengklik foto itu. Sebuah carousel post. Foto pertama kaki mereka. Foto kedua bayangan mereka berpegangan tangan di pantai saat matahari terbenam. Foto ketiga, dan ini yang paling telak, adalah foto nampan sarapan room service di tempat tidur. Di sudut nampan itu, tergeletak jam tangan milik Rangga. Jam tangan yang Zahra berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kelima mereka. Caption: liburan singkat terbaik sebelum liburan panjang kita yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mewujudkan mimpiku. Rajaku. Prihoneymoon Bali Vibes King and Queen. Raja dan Ratu. Cibir Gita. Mereka benar-benar hidup dalam delusi masa SMA mereka. Zahra menatap jam tangan itu. 3 hari Rangga di Surabaya. Dia di rumah bekerja 18 jam sehari menyelesaikan pesanan besar untuk acara kementerian. Dia ingat dia sangat lelah malam itu, tapi dia tetap menunggu kepulangan Rangga, menyiapkan sup hangat, hanya untuk menerima pesan singkat. Aku lembur, jangan tungguin. Unduh semuanya. Git, kata Zahra. Kali ini suaranya lebih kuat. Unduh videonya juga. Ada beberapa video singkat. Clarissa tertawa, merekam Rangga yang sedang menyetir. Zahra kenal interior mobil suaminya, sambil mengelus pipi Rangga. Suara Rangga terdengar tertawa manja. Suara yang tidak pernah Rangga gunakan untuknya. Setelah 1 jam, Gita berhasil mengunduh semua yang ada di akun itu dan menyimpannya di hard drive eksternal. Ini lebih dari cukup, Ra, kata Gita pelan, menatap sahabatnya dengan khawatir. Ini brutal. Zahra menatap folder berisi puluhan foto dan video pengkhianatan itu. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa, begitu kuat hingga dia hampir tercekik. Tapi kemudian, gambaran wajah sombong Clarissa di reuni, dan wajah Rangga yang merasa menang, melintas di benaknya. Amarah itu kembali, membekukan air matanya. Ini belum cukup, kata Zahra, berdiri. Gita menatapnya bingung. Apa maksudmu? Ini sudah mencakup semuanya. Ini baru foto dan video bisu, kata Zahra. Mereka masih bisa mengelak. Bilang itu editan. Bilang itu salah paham. Aku mau suara. Aku mau pengakuan. Aku mau semua orang di reuni itu mendengar langsung dari mulut Rangga betapa dia menghinaku, betapa dia merencanakan ini semua. Gita terdiam. Dia melihat kilat berbahaya di mata sahabatnya yang biasanya lembut. Ra, kata Gita hati-hati. Apa yang akan kamu lakukan? Zahra berjalan ke jendela, menatap keluar. Mereka mau panggung? Aku akan siapkan panggungnya. Aku akan siapkan proyektornya. Dan aku akan siapkan videonya. Keesokan harinya, Zahra bangun dengan sebuah rencana yang utuh. Fase investigasi sudah selesai. Sekarang adalah fase eksekusi. Tadi malam, setelah Gita pulang, dia tidak tidur. Dia duduk di ruang kerjanya, menyusun rencana langkah demi langkah. Persis seperti dia menyusun proposal catering untuk klien besar. Rapi, detail, dan tanpa celah. Dia harus mengendalikan panggung reuni itu. Dan untuk mengendalikannya, dia butuh akses. Targetnya, Fadli. Zahra ingat Fadli dengan baik. Dia ketua OSIS, dan sekarang menjadi ketua panitia reuni. Fadli adalah orang yang baik, lurus, dan sedikit kaku. Dia selalu menghormati Zahra, bahkan sejak SMA, karena Zahra sering membantunya membereskan proposal kegiatan. Yang terpenting,
Fadli adalah pria yang terobsesi dengan kesuksesan acara. Dia ingin reuni ini dikenang sebagai yang terbaik. Zahra akan menggunakan obsesi itu. Pukul 10 pagi, Zahra menelepon Fadli. Dia sudah berlatih nada suaranya di depan cermin. Ceria, antusias, suportif. Nada Zahra istri Rangga yang sempurna. Halo, Fadli. Assalamualaikum. Sapanya riang. Waalaikumsalam. Wah, Zahra, apa kabar? Tumben banget telepon. Suara Fadli terdengar sibuk namun ramah. Baik, Fad. Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Aduh, maaf ya aku telepon jam kerja. Pasti lagi sibuk banget urus reuni, ya? Zahra memulai dengan basa-basi yang menunjukkan simpati. Sesuai dugaan, Fadli langsung curhat. Aduh, iya nih, Ra. Pusing 7 keliling. Ngurusin ratusan orang yang maunya beda-beda. Tapi harus sukses, kan? 20 tahun sekali. Nah, justru itu aku telepon, Fad, kata Zahra. Nadanya semakin bersemangat. Aku sama Mas Rangga excited banget sama reuni ini. Kami pengen banget acara ini sukses besar. Jadi, aku mau menawarkan sedikit bantuan. Mau nyumbang sesuatu. Wah, mau nyumbang apa nih, Ra? Tanya Fadli. Suaranya terdengar penuh harap. Tim door prize kita masih kekurangan. Bukan uang, Fad. Potong Zahra cepat sambil tertawa ringan. Lebih baik dari itu. Aku mau nyumbang jasa. Jasa dari Dapur Harmoni. Fadli terdengar bingung. Maksudnya catering? Tapi kita sudah kontrak sama hotel. Bukan catering, kata Zahra. Aku lihat di grup WA. Banyak banget yang kirim foto-foto jadul, kan? Foto-foto lama kita. Sayang banget kalau cuma numpuk di grup. Gimana kalau aku bantu kumpulkan semua foto itu? Aku edit, aku poles, aku kasih musik yang pas. Aku buatkan video kenangan spesial. Hening sejenak. Zahra bisa membayangkan Fadli sedang mencerna tawarannya. Aku akan buatkan video yang sinematik. Lanjut Zahra, menjual idenya. Biar jadi semacam menu utama di puncak acara. Biar kita semua bisa nangis bareng, ketawa bareng, mengenang masa lalu. Gimana, Zahra? Suara Fadli terdengar terharu. Serius kamu mau? Ya ampun, mau banget, Rah. Aku dari kemarin bingung mikirin konten buat di panggung. Tim desainku lagi fokus banget urus backdrop dan photobooth. Kamu penyelamat, Rah. Beneran gak repotin nih? Zahra tersenyum. Umpan dimakan. Gak repot sama sekali, Fad. Anggap aja ini tanda terima kasihku buat kerja keras panitia. Aku senang kok mengerjakannya. Wah, terima kasih banyak ya, Rah. Rangga pasti bangga banget sama kamu. Selalu suportif dari dulu, puji Fadli. Zahra menahan rasa mual mendengar pujian itu. Ah, biasa aja, Fad. Nah, tapi aku butuh beberapa hal teknis nih, biar hasilnya maksimal. Apa aja? Sebut, Ra. Apapun yang kamu butuh, aku usahakan. Pertama, kata Zahra. Suaranya kini berubah profesional. Aku butuh rundown acara yang paling detail. Menit per menit. Aku harus tahu kapan slot terbaik untuk memutar video ini. Aku mau efeknya paling kena, pas semua orang lagi fokus. Siap, nanti aku kirim email rundown finalnya. Kita ada slot kosong sekitar jam 9 malam, pas setelah makan malam dan sebelum awarding. Sempurna, kata Zahra dalam hati. Kedua, aku butuh akses ke laptop dan proyektor utama di ballroom nanti. Paling tidak 1 jam sebelum acara mulai. Aku harus tes videonya langsung di sana. Aku nggak mau ada masalah teknis pas hari haji, kamu tahu kan. Beda proyektor kadang beda warna, suaranya juga harus pas. Beres. Ra, nanti aku kenalkan kamu sama tim teknis hotel. Kamu bilang aja kamu vendor video kenangan dari panitia. Mereka akan kasih kamu akses penuh ke ruang kontrol. Oke, bagus.
Nah, yang terakhir, dan ini yang paling penting, Fad. Zahra sengaja memberi jeda. Tolong, rahasiakan ini dari semua orang. Jangan diumumkan di grup. Jangan bilang siapa sih yang membuat. Biar ini jadi kejutan spesial dari panitia untuk semua yang datang. Termasuk untuk Mas Rangga. Manipulasi itu berjalan mulus. Dia menggunakan nama Rangga sebagai alasan untuk kerahasiaan. Oh, ide bagus, Ra, seru Fadli. Biar Rangga kaget juga ya lihat istrinya serba bisa. Siap, laksanakan. Rahasia aman di tangan ketua panitia. Pokoknya aku serahkan slot, special tribute. Jam 9 malam itu penuh ke kamu, ya. Terima kasih banyak, Fad, kamu bisa andalkan aku, kata Zahra, menutup telepon. Senyum antusias di wajahnya langsung lenyap. Dia menatap ponsel di tangannya. Semudah itu. Orang-orang terlalu mudah percaya pada Citra, istri baik, yang selama ini dia sandang. 5 menit kemudian, email masuk dari Fadli. Terlampir dokumen, rundown final reuni Akbar SMA Angkasa. Zahra membukanya. Dia dan Gita, yang baru saja tiba dengan membawa kopi dan donat, mempelajarinya bersama. Pukul 19, pukul 20, registrasi, pembagian name tag, makan malam, live music akustik. Pukul 20, pukul 20.15, sambutan kepala sekolah. Pukul 20.15, pukul 20.30, sambutan ketua panitia, Fadli. Pukul 20.30, pukul 21, Games Nostalgia O pembagian door prize sesi 1. Pukul 21, pukul 21.15, Special Tribute, Pick, Zahra. Pukul 21.15, pukul 21.45, Awarding Night, angkatan terheboh, guru favorit, The Unforgettable Couple, King Queen of the Night. Pukul 21.45, selesai. Live music, full band, acara bebas. Gita menunjuk slot awarding. Lihat. King Queen of the Night. Aku yakin 100%. Mereka berdua mengincar gelar itu. Mereka pasti sudah mengatur teman-teman gengnya untuk memilih mereka. Aku tahu, kata Zahra. Rangga sudah menyinggung soal itu minggu lalu. Dia bilang, lucu kali ya kalau kita jadi raja dan ratu lagi. Bedebah, desis Gita. Dia bilang, kita, padahal maksudnya, dia dan Clarissa. Justru itu, mata Zahra tertuju pada slot jam 21. Rencanaku sempurna. Kita akan putar videonya tepat jam 9. Tepat setelah semua orang kenyang dan hati mereka sedang melankolis karena games nostalgia. Dan tepat sebelum mereka dipanggil ke panggung untuk menerima gelar Raja dan Ratu. Kita hancurkan mereka tepat sebelum momen kemenangan mereka. Simpul Gita, tersenyum puas. Fadli minta video kenangan, kata Zahra, membuka laptopnya dan menancapkan hard drive berisi bukti-bukti dari Gita. Aku akan berikan dia video kenangan yang sangat bagus. 5 menit pertama akan berisi foto-foto kita semua. Foto angkatan, foto kemah, foto tim basket, foto prom night. Aku akan buat mereka tertawa dan terharu. Dan 5 menit terakhir, tanya Gita. Zahra membuka folder berisi foto-foto dari akun privat Clarissa. Foto di apartemen transit. Foto Liontin, C. Foto liburan di Bali. Dan di akhir video itu, kata Zahra, senyum dingin tersungging di bibirnya. Aku akan berikan kejutan spesial yang aku janjikan pada Fadli. Dia mulai membuka aplikasi video editing profesional. Gita, tolong siapkan lagu-lagu nostalgia paling sedih yang kamu tahu. Kita mulai bekerja. Video ini harus jadi sebuah mahakarya. Hari-hari berikutnya di rumah mereka adalah sebuah pertunjukan teater yang absurd. Zahra, sang sutradara sekaligus aktris utama, memainkan perannya dengan sempurna. Dia adalah istri yang suportif. Dia adalah istri yang sedikit naif. Dia adalah istri yang tidak tahu apa-apa. Setiap pagi, dia masih bangun lebih dulu. Dia membuatkan Rangga kopi persis seperti yang suaminya suka. Sedikit gula, banyak krimer.
Dia menanyakan agenda Rangga hari itu. Rapatnya sampai sore. Mas, mau aku siapkan bekal makan siang? Rangga, yang merasa aman dalam kebohongannya, menanggapi dengan kemanisan yang palsu. Nggak usah, sayang. Nanti aku makan di luar sama tim. Kamu fokus aja sama cateringmu. Kelihatannya lagi sibuk banget, ya? Iya, lumayan, jawab Zahra, sambil merapikan dasi suaminya. Tangannya stabil, tidak gemetar. Pesanan untuk akhir pekan ini besar sekali. Tuh, kan, jaga kesehatan, ya. Jangan sampai kamu capek pas reuni, kata Rangga, menepuk pipinya. Sentuhan itu membuat kulit Zahra terasa seperti terbakar, tapi dia hanya tersenyum. Pasti, Mas, aku nggak sabar. Dia memerankan perannya dengan sangat baik sehingga dia nyaris meyakinkan dirinya sendiri. Dia tertawa saat Rangga menceritakan lelucon kantor. Dia mendengarkan keluhan Rangga tentang kemacetan. Dia adalah Zahra yang dikenal Rangga selama 20 tahun terakhir. Tenang, bisa diandalkan, dan membosankan. Tepat seperti yang Rangga dan Clarissa deskripsikan. Si tukang kue yang membosankan. Pada hari Sabtu, seminggu sebelum reuni, Zahra mengajak Rangga pergi ke mall. Untuk apa? Ra? Aku malas, kata Rangga yang sedang asyik membalas pesan di ponselnya. Zahra tahu persis siapa yang sedang dia kirimi pesan. Kita harus beli kemeja baru buat kamu, kata Zahra lembut. Mengambil ponsel dari tangan Rangga dan meletakkannya di meja. Mas, ini reuni 20 tahun. Kamu itu, raja, sekolah. Penampilanmu harus paling sempurna. Masa pakai kemeja lama? Argumen itu langsung mengena pada egonya. Rangga berdiri. Ide bagus. Kamu memang paling tahu seleraku. Ayo. Di toko pakaian pria eksklusif, Zahra dengan sabar memilihkan beberapa kemeja. Dia menyuruh Rangga mencobanya satu persatu. Dia mengamati suaminya bercermin, mematut diri, membusungkan dada. Dia tampak begitu bangga pada dirinya sendiri. Yang biru ini bagus. Mas, bikin kamu kelihatan lebih muda, kata Zahra. Menurutmu? Rangga merapikan kerahnya. Bagus. Ya, oke. Aku ambil yang ini. Saat Rangga berada di kamar pas untuk berganti baju, Zahra pura-pura melihat-lihat dasi. Tangannya meraih ponsel di tasnya. Dia mengirim pesan cepat ke Gita. Tahap 1 sukses. Umpan kesombongan sudah dipasang. Gita membalas instan. Bagus. Malam ini kita ambil suaranya. Malam itu, mereka duduk di ruang keluarga. Rangga memakai kemeja barunya. Ingin membiasakan diri, katanya. Zahra tahu dia hanya ingin pamer. Dia mungkin baru saja mengirim fotonya ke Clarissa. Zahra meletakkan 2 cangkir teh di meja. Dia sengaja duduk di sebelah Rangga di sofa besar mereka, lebih dekat dari biasanya. Ponselnya sudah ada di tangannya, diselipkan di antara bantal sofa, dengan aplikasi perekam suara dalam mode siaga. Mas, katanya sambil menyandarkan kepala di bahu Rangga. Ini adalah gerakan yang sudah jarang sekali dia lakukan. Rangga tampak terkejut, tapi senang. Dia merangkul bahu Zahra. Kenapa, sayang? Tumben manja. Nggak apa-apa, cuma lagi mikirin reuni. Zahra mengatakannya dengan nada ringan, nyaris ceria. Aku tadi lihat-lihat grup lagi. Foto-fotonya lucu-lucu. Ya, aku lihat si Clarissa makin cantik aja ya, Mas. Dia merasakan otot di bahu Rangga sedikit menegang, tapi hanya sedetik. Oh, ya? Kata Rangga, mencoba terdengar santai. Biasa aja, kayaknya. Ah, jangan bohong. Dia kan ratu sekolah. Zahra tertawa kecil. Dulu kan dia naksir berat sama kamu. Semua orang tahu. Aku aja sampai minder waktu kamu nembak aku. Rangga tertawa. Tawa yang sombong dan merendahkan. Tawa seorang pria yang merasa diperebutkan. Hahaha, kamu ini masih ingat aja. Itu kan cerita lama. Anak-anak.
Anak-anak tapi kalau ketemu lagi bisa beda. Loh, pancing Zahra. Suaranya dibuat-buat manja. Nanti di sana dia nempel-nempel kamu. Gimana? Aku cemburu. Loh, Mas. Dia mencubit pelan lengan Rangga. Masih dalam mode istri pencemburu yang menggemaskan. Dia berhasil. Rangga benar-benar menganggapnya remeh. Dia menganggap ini adalah kecemburuan kecil yang wajar. Rangga tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Dia memeluk Zahra lebih erat. Sebuah pelukan yang terasa seperti kandang. Ya ampun, Zahra, sayangku. Kamu cemburu sama Clarissa? Nggak perlulah, katanya. Suaranya penuh percaya diri. Dengar, ya, kamu itu istriku, amanku, kamu itu rumahku, safbetku. Zahra menahan napas. Safbet, dia mengatakannya. Clarissa itu. Rangga berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Dia itu excitement. Beda, dia tipe untuk senang-senang. Kamu kan tenang, kalem. Tipe istri idaman. Beda level. Jantung Zahra serasa diremas. Tipe istri idaman. Sebuah hinaan yang dibungkus pujian. Dia merekam semuanya. Oh, jadi aku tipe yang aman. Dia tipe yang seru? Zahra pura-pura cemberut. Bukan gitu, kata Rangga cepat. Mencoba menenangkan. Maksudku, kamu gak perlu khawatir. Urusan rumah tangga, urusan dapur harmoni, kamu itu jagonya. Kamu hebat di situ. Tapi urusan beginian, acara kumpul-kumpul, nostalgia, biarin aja. Gak usah terlalu dipikirin. Kamu cukup datang, dampingi aku, tersenyum yang manis. Oke. Zahra ingin muntah. Dia ingin menusuk pria di sebelahnya dengan garpu kue. Jadi, aku cuma perlu datang dan senyum aja. Tanya Zahra, suaranya dibuat pelan, seolah pasrah. Iya, kata Rangga, nadanya meremehkan, seolah sedang bicara pada anak kecil. Gak usah mikir berat, biar aku yang urus panggung. Kamu kan, ya kamu tahulah. Kamu sibuk di duniamu sendiri. Dapur, keke, itu kan passion kamu. Kena. Zahra mengangkat kepalanya dari bahu Rangga. Dia tersenyum. Senyuman yang tidak sampai ke matanya. Tapi Rangga terlalu bodoh untuk menyadarinya. Ia juga, ya, Mas, benar katamu. Ngapain aku pusing-pusing? Yang penting kan Mas Rangga senang, katanya. Nah, gitu dong. Itu baru istriku, kata Rangga, puas. Dia meraih ponselnya lagi. Mungkin untuk melaporkan pada Clarissa betapa naifnya istrinya ini. Zahra pamit ke kamar mandi. Di dalam, dia mengunci pintu. Dia menghentikan rekaman di ponselnya. Dia mendengarkan ulang. Suara Rangga terdengar jelas, merendahkan, dan penuh kesombongan. Biar aku yang urus panggung. Kamu sibuk di duniamu sendiri. Dapur, keke. Kamu cukup datang, dampingi aku, tersenyum yang manis. Zahra menyimpan file audio itu dengan nama Hakim_Ketua. Dia mengirimkannya ke Gita. Pesan masuk dari Gita beberapa detik kemudian. Brengsek level maksimal. Ini lebih telak dari foto. Video akan jadi mahakarya. 3 hari sebelum reuni, Rangga sedang tidur mendengkur di sampingnya. Pukul 2 pagi, Zahra menyelinap keluar kamar, menuju ruang kerjanya. Gita sudah menunggunya di sana. Mereka bekerja dalam diam, hanya diterangi cahaya layar laptop. Ini adalah sesi final editing, video kenangan. Oke, bisik Gita. 5 menit pertama. Yap. Gita menekan tombol play. Layar laptop menampilkan rangkaian foto-foto SMA yang sudah dipoles. Foto upacara bendera yang buram. Foto tim basket Rangga yang canggung. Foto Zahra dan Gita. Gita dulu satu SMA, tapi tidak di lingkaran populer, saat acara perpisahan. Foto Fadli yang kaku memegang piala cerdas cermat. Semua diiringi lagu nostalgia yang manis. Bagus, kata Zahra datar. Mengharukan. Mereka akan suka. Sekarang,
kata Gita. Transisi. Video berlanjut. Foto terakhir adalah foto angkatan mereka. Tersenyum lebar ke kamera. Musik memudar. Layar perlahan menjadi hitam. Hening selama 3 detik. Tiba-tiba, layar menyala lagi. Tapi kali ini hanya hitam pekat. Terdengar suara. Suara Rangga, jelas dan jernih. Hasil rekaman Zahra. Kamu kan, ya kamu tahulah. Kamu sibuk di duniamu sendiri. Dapur, keke. Tepat saat kata, kue-kue, diucapkan, sebuah foto muncul. Foto dari akun privat Clarissa. Foto selfie-nya di apartemen transit. Dengan caption, jauh dari mata si tukang kue yang membosankan. Layar kembali hitam. Suara Rangga terdengar lagi. Clarissa itu excitement. Dia tipe untuk senang-senang. Kamu tipe istri idaman. Sebuah video pendek diputar tanpa suara. Video Clarissa yang tertawa sambil mengelus pipi Rangga di dalam mobil. Layar hitam lagi. Suara Rangga. Gak usah mikir berat. Biar aku yang urus panggung. Serangkaian foto muncul dengan cepat. Seperti kilatan. Foto liburan mereka di Bali. Foto jam tangan Rangga di nampan sarapan. Foto mereka berpegangan tangan. Dan kemudian, puncaknya. Sebuah foto close-up liontin, di leher Clarissa. Disandingkan berdampingan dengan foto tagihan kartu kredit Rangga dari toko, The Palace. Dengan nominal 25 juta yang dilingkari merah. Hening lagi. Sebagai penutup, layar tetap hitam. Dan kalimat terakhir Rangga terdengar paling jelas. Kamu cukup datang. Dampingi aku. Tersenyum yang manis. Oke. Video berakhir. Gita menatap layar. Lalu menoleh ke Zahra. Wajah Gita pucat. Ini bukan lagi video. Ini eksekusi. Zahra mengambil flash disk dari laptop. Dia menatap benda kecil di tangannya. Benda itu berisi bom waktu yang akan menghancurkan 2 kehidupan. Mereka yang memilih senjatanya. Git, kata Zahra. Suaranya sedingin es. Mereka memilih panggung. Mereka memilih penonton. Aku hanya menyiapkan naskahnya. Dia berdiri. Aku mau tidur. Besok aku harus tampil cantik. Aku harus tersenyum manis. Hari reuni. Sejak pagi, rumah mereka terasa berbeda. Ada ketegangan yang terisi listrik. Tapi hanya Zahra yang bisa merasakannya. Rangga, sebaliknya, bangun dengan semangat seorang remaja yang akan pergi kencan pertama. Dia bersiul-siul di kamar mandi. Dia bahkan mencoba memilih parfum mana yang akan dipakai. Menanyakannya pada Zahra. Yang ini, Mas, kata Zahra, menunjuk botol yang paling mahal. Aromanya berwibawa. Ide bagus, kata Rangga. Dia tidak menyadari tatapan kosong di mata istrinya. Zahra menghabiskan paginya di dapur Harmoni. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menenangkan diri. Dia berjalan di antara para stafnya, memberikan instruksi dengan suara tenang seperti biasa. Keteraturan dan aroma vanila membuatnya tetap waras. Dia memastikan semua pesanan hari itu beres. Pukul 3 sore, dia pamit pulang. Saya ada acara malam ini. Tolong kunci semua dengan benar. Dia pulang ke rumah yang kosong. Rangga sudah pergi ke salon untuk merapikan rambut. Zahra tertawa kecil memikirkannya. Pria itu benar-benar ingin menjadi raja. Zahra mandi lama. Dia berendam dalam air hangat, mencoba merasakan sesuatu selain amarah yang dingin di dadanya. Tapi tidak ada. Dia sudah mati rasa. Yang ada hanya fokus. Fokus pada jam 9 malam nanti. Pukul 5:30, dia mulai berdandan. Dia tidak memoles wajahnya. Dia mempersenjatai wajahnya. Foundation yang mulus untuk menutupi kelelahannya. Eyeliner hitam yang tajam untuk menutupi rasa sakit di matanya. Dan terakhir, lipstick. Dia memilih warna merah pekat. Merah marun. Merah yang nyaris hitam. Merah darah yang sudah mengering. Lalu, dia membuka lemari pakaian. Dia melewati semua gaun pestanya yang berwarna aman. Biru dongker, abu-abu,
Krem. Dia meraih satu gaun yang tergantung di paling belakang. Gaun yang dia beli impulsif setahun lalu tapi tidak pernah berani dia pakai. Gaun itu tidak seperti Zahra si tukang kue. Gaun itu berlengan panjang, dengan kerah Cheongsam yang tinggi dan kaku, tapi memeluk tubuhnya dengan pas. Bahannya sutra berat, dan warnanya senada dengan lipstiknya, merah marun pekat. Gaun itu tidak terbuka, tidak ada belahan dada, tidak ada punggung yang terekspos. Tapi gaun itu memancarkan aura bahaya. Gaun itu adalah baju zirah. Rangga pulang pukul 6. Dia masuk ke kamar sambil merapikan rambutnya yang baru dipotong. Gila, salon tadi ramai banget. Ra, kamu sudah. Kalimatnya terhenti. Dia melihat Zahra berdiri di depan cermin, membelakanginya, sedang memasang anting berlian sederhana. Ra? Zahra berbalik. Rangga tertegun. Ini bukan Zahra yang dia kenal. Wow, hanya itu yang bisa dia katakan. Kamu beda sekali malam ini. Keren, seksi. Dia mendekat, tapi enggak terlalu. Wah, buat reuni SMA. Zahra tersenyum tipis. Ini kan acara spesial, Mas. 20 tahun sekali. Aku mau kamu bangga. Bukankah raja harus punya ratu yang sepadan? Ego Rangga kembali membengkak. Dia mengira pujian itu untuknya. Dia mengira penampilan Zahra adalah untuknya. Kamu benar. Kamu sempurna malam ini. Mereka semua pasti iri padaku. Pasti, bisik Zahra. Perjalanan menuju Hotel JW Marriott terasa mencekam. Rangga terus-terusan mengoceh. Nanti kita harus foto sama si A, si B. Aku dengar si X sekarang jadi direktur. Kira-kira makanan di hotel enak enggak ya? Zahra hanya menjawab, iya, atau HM. Dia terlalu sibuk. Pukul 4 sore tadi, dia sudah ke hotel. Menggunakan alasan, tes teknis, yang diajukan ke Fadli. Dia bertemu dengan operator di ruang kontrol. Dia sudah memasukkan flash disknya. Dia sudah memastikan file final_reuni_fix_ banget berada di desktop laptop panitia. Dia sudah menyogok operator itu dengan voucher makan malam senilai 500.000 dari Dapur Harmoni. Mas, tolong ya, jam 9 tepat. Jangan salah klik. Ini kejutan besar soalnya, katanya sambil tersenyum manis. Operator itu mengangguk patuh. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Mereka tiba di ballroom. Suasana riuh rendah. Musik nostalgia tahun 2000-an mengalun pelan. Ratusan orang berpakaian perlente memenuhi ruangan, saling berpelukan, tertawa terlalu keras, dan saling memindai penampilan satu sama lain dari atas ke bawah. Aroma parfum mahal bercampur dengan aroma buffet makan malam. Begitu mereka masuk, Rangga langsung menjadi pusat perhatian. Rangga, wah, gila, nggak berubah loh. Kapten kita datang. Rangga menikmati setiap detiknya. Dia merangkul pinggang Zahra dengan bangga. Kenalin, istriku, Zahra. Zahra hanya tersenyum, mengangguk pada setiap orang. Dia membiarkan Rangga menariknya ke sana kemari seperti piala. Sayang, aku ke toilet sebentar ya, bisik Zahra setelah 10 menit. Oke, jangan lama-lama. Nanti kita ambil makan, kata Rangga, terlalu sibuk menyapa teman-teman tim basketnya. Zahra tidak pergi ke toilet. Dia berjalan tenang ke arah belakang ballroom, tempat meja kontrol audiovisual berada. Dia melihat operator yang tadi sore ditemuinya. Dia hanya mengangguk kecil dari kejauhan. Si operator membalas dengan acungan jempol singkat. Semuanya aman. Dia berbalik, dan jantungnya hampir berhenti. Fadli, si ketua panitia, berdiri di depannya. Zahra, aku cariin dari tadi. Gimana? Udah siap kejutannya? Tanya Fadli antusias. Sudah, Fad, aman. Tinggal tunggu jam 9, kata Zahra, berusaha menjaga suaranya tetap normal. Bagus, aku nggak sabar lihatnya. Terima kasih banyak ya, Ra. Kamu penyelamat acara ini.
Fadli menepuk bahunya pelan lalu berlari ke panggung, karena acara sambutan akan segera dimulai. Zahra menarik napas panjang. Dia kembali ke kerumunan. Dia melihat Rangga sudah tidak sendirian. Di tengah lingkaran kecil, Rangga sedang tertawa lebar. Di sampingnya, berdiri seorang wanita. Wanita itu membelakangi Zahra, tapi Zahra tahu siapa dia. Gaun putih bersih yang menjuntai, rambut hitam panjang yang tergerai sempurna. Rangga melihat Zahra dan melambai. "Sayang, sini." Zahra berjalan mendekat. Langkahnya mantap. Setiap langkah di atas karpet tebal itu terasa seperti sebuah hitungan mundur. Saat dia mendekat, lingkaran itu terbuka. Wanita bergaun putih itu berbalik. Clarissa Anggraini. Dia cantik. Zahra harus mengakuinya. Wajahnya terawat sempurna. Gaun putihnya membuatnya tampak seperti malaikat. Pilihan warna yang disengaja, pikir Zahra, agar terlihat suci. Kontras sekali dengan gaun merah darahnya. Mata Clarissa memindai Zahra dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada kilat terkejut di matanya melihat penampilan Zahra, tapi dengan cepat tergantikan oleh senyum sinis yang familiar. Senyum yang sama yang selalu Clarissa berikan padanya di lorong SMA dulu. "Rangga, sayang, ini siapa?" goda Clarissa, padahal dia menatap lurus ke arah Zahra. Rangga tertawa gugup. Dia berdiri di antara dua wanita itu. Situasi yang dia impikan. "Hahaha, kamu ini, Riz. Kenalin, kalian kan sudah kenal. Clarissa, ini istriku, Zahra." Clarissa mengulurkan tangannya yang lentik. Kukunya dimanikur sempurna. Zahra tidak menyambutnya. Senyum Clarissa melebar, kini penuh dengan racun yang tidak disembunyikan. Datang juga kamu." Suaranya manis, tapi kata-katanya adalah belati. "Kirain," lanjut Clarissa, cukup keras hingga orang-orang di sekitar mereka bisa mendengar. "Kamu sibuk di dapur, ngurusin pesanan kue." Itu dia, penghinaan yang sama. Mereka bahkan tidak repot-repot mencari hinaan baru. Orang-orang di sekitar mereka terdiam. Mereka bisa merasakan ketegangan. Ini bukan lagi reuni. Ini adalah pertandingan ulang. Rangga tampak sedikit tidak nyaman dengan serangan terbuka itu. "Riz, bisa aja kamu." Zahra mengangkat tangan, menghentikan ucapan Rangga. Dia menatap lurus ke mata Clarissa. Dia tidak marah. Dia tidak berteriak. Dia hanya tersenyum. Senyum kecil yang tenang, yang sama sekali tidak mencapai matanya yang sedingin es. "Tentu saja aku datang, Clarissa," kata Zahra. Suaranya jelas dan rendah, membelah keriuhan ballroom. "Aku nggak mungkin melewatkan malam spesial ini." Dia melangkah maju sedikit, mengabaikan Rangga, seolah hanya ada dia dan Clarissa di ruangan itu. "Aku dengar," lanjut Zahra, nadanya nyaris seperti berbisik, tapi penuh penekanan. "Bakal ada momen besar buat kalian berdua malam ini." Dia sengaja melirik sekilas ke Rangga, lalu kembali ke Clarissa. "Aku gak sabar melihatnya." Senyum sombong di wajah Clarissa goyah sepersekian detik. Dia tidak mengerti. Dia tidak tahu apakah ini ancaman atau pernyataan pasrah. Dia memilih untuk percaya yang kedua. Rangga, di sisi lain, langsung tersenyum lebar. Dia mengira Zahra sedang membicarakan award King Queen yang mereka incar. Dia mengira istrinya yang naif ini sedang mendukungnya. "Aku ambil minum dulu ya, Mas," kata Zahra, memecah ketegangan. Dia berbalik dengan anggun. Gaun merahnya berdesir pelan. Dia berjalan ke arah bar, meninggalkan Rangga dan Clarissa yang kembali menjadi pusat perhatian. Zahra memesan segelas air putih. Dia melihat jam di ponselnya. Pukul 20.30. Fadli sedang di panggung, memandu games nostalgia. Semua orang tertawa. 30 menit lagi. Zahra menyesap air putihnya. Rasanya seperti bensin. Setengah jam berikutnya adalah penyiksaan yang hening bagi Zahra. Waktu terasa merangkak. Fadli dan panitia lainnya memandu games nostalgia di panggung.
Seluruh ballroom tertawa ketika foto-foto jadul yang memalukan ditampilkan satu persatu di layar. Ada kuis tebak guru, ada lelang buku angkatan. Suasananya riang, hangat, dan penuh tawa. Zahra berdiri di dekat pilar di belakang ruangan, segelas air putih di tangannya. Dia tidak bergabung, dia hanya mengamati. Dari posisinya, dia bisa melihat 3 titik vital. Panggung, layar raksasa di atasnya, dan meja bundar nomor 1, tepat di depan panggung. Di meja itu, sang raja dan ratu duduk bertahta. Rangga dan Clarissa. Mereka tidak lagi canggung. Setelah interaksi penuh racun di awal acara, mereka kini seolah tak terpisahkan. Rangga tidak lagi merangkul Zahra. Dia duduk di sebelah Clarissa. Mereka tertawa bersama, berbisik di telinga satu sama lain, saling menyentuh lengan dengan tidak sengaja. Mereka adalah pusat gravitasi meja itu. Teman-teman lama mereka mengelilingi, tertawa pada setiap lelucon Rangga, memuji kecantikan Clarissa. Zahra menyaksikan semua itu dengan ketenangan yang menakutkan. Dia tidak merasakan cemburu. Dia tidak merasakan sakit. Rasa sakit itu sudah lewat. Sudah membeku menjadi bongkahan es di dadanya. Yang dia rasakan hanyalah fokus. Seperti seorang penjinak bom yang mendengarkan detak waktu. Dia hanya menunggu jam di ponselnya menunjukkan pukul 21. Dia melihat Rangga. Pria yang dia cintai sejak usia 17 tahun. Pria yang dia rawat saat sakit tifus. Pria yang dia dukung saat gagal dalam bisnis pertamanya. Pria yang sama, yang kini sedang menatap Clarissa dengan tatapan memuja yang dulu hanya untuknya. Dia melihat Clarissa, wanita yang sejak dulu selalu iri padanya. Iri karena Zahra, si gadis biasa, bisa mendapatkan Rangga, si idola. Dan sekarang, setelah 20 tahun, Clarissa merasa dia akhirnya menang. Senyum di wajahnya adalah senyum kemenangan. Dia sesekali melirik ke arah Zahra, yang berdiri sendirian di belakang, dengan tatapan penuh belas kasihan yang dibuat-buat. Tatapan yang berkata, "Lihat, pada akhirnya, dia kembali padaku. Kamu hanya penjaga tempat duduk." Zahra membalas tatapan itu dari kejauhan. Dia tidak memalingkan muka. Dia hanya menatap. Tatapannya datar, dingin. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 20.59. Games di panggung selesai. Para pemenang turun sambil tertawa. Fadli, sang ketua panitia, berdeham di mikrofon. Wajahnya berseri-seri, bangga dengan kesuksesan acaranya. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Gila, ya, energi kita nggak luntur sedikit pun setelah 20 tahun. Tepuk tangan meriah membahana. Oke, teman-teman, lanjut Fadli. Sekarang, kita masuk ke salah satu acara puncak yang paling ditunggu. Setelah kita tertawa-tawa, sekarang saatnya kita sedikit melankolis. Suara keyboard memainkan nada-nada lembut. Kita semua tahu, masa SMA adalah masa yang penuh kenangan. Manis, pahit, lucu, memalukan. Dan malam ini, ada salah satu dari kita, seorang sahabat kita yang sudah bekerja keras sekali secara rahasia untuk merangkum semua kenangan itu. Di meja depan, Clarissa berbisik pada Rangga. Acara apa ini? Rangga hanya mengangkat bahu, terlihat sama penasarannya. Panitia ingin mempersembahkan, kata Fadli dengan suara dramatis, sebuah video kenangan spesial. Persembahan dari sahabat kita yang kita rahasiakan namanya biar jadi kejutan. Fadli tertawa. Teman-teman, mari kita matikan lampu. Kita nikmati perjalanan kembali ke masa lalu kita. Ini dia. Video kenangan reuni Akbar Angkatan 2004. Lampu ballroom diredupkan. Seluruh ruangan menjadi gelap. Hanya menyisakan cahaya temaram dari lilin-lilin di meja. Ratusan pasang mata kini terpaku pada satu titik. Layar raksasa di atas panggung. Zahra menegakkan punggungnya. Jantungnya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Di ruang kontrol di belakangnya, dia tahu seorang operator baru saja menekan tombol play pada file bernama final_reuni_fix_banget.
5 menit pertama adalah sebuah mahakarya nostalgia. Video dimulai dengan foto gerbang sekolah mereka yang buram, diiringi lagu pembuka yang hits di zaman mereka. Penonton bersorak, foto-foto, bergulir, foto kelas 1, wajah-wajah culun, foto tim basket putra, dengan Rangga di tengah, mengangkat piala. Meja nomor 1 bersorak paling keras. Rangga tertawa bangga, menepuk-nepuk dadanya. Foto-foto OSIS, dengan Fadli yang tampak kaku. Foto-foto prom night, foto-foto geng populer, dengan Clarissa di tengah, tersenyum bak seorang putri. Ruangan itu dipenuhi tawa, seruan, "Ih, itu kamu." Dan, "Ya ampun, aku kurus banget." Suasananya sempurna, hangat, haru, dan penuh tawa. Rangga dan Clarissa di meja depan tampak sangat menikmati menjadi pusat perhatian, bahkan dalam bentuk foto lama. Mereka saling berbisik, menunjuk-nunjuk layar, terlihat begitu serasi. Video berlanjut. 5 menit terasa cepat. Video ditutup dengan foto angkatan mereka saat perpisahan, berpose di lapangan sekolah. Musik membumbung tinggi, mencapai puncaknya. Lalu, mendadak, musik berhenti. Layar menjadi hitam pekat. Keheningan yang tiba-tiba itu membuat seisi ruangan bingung. Loh, kok mati? Error. Ya, Fadli di sisi panggung tampak panik. Dia memberi isyarat ke ruang kontrol. Teknis. Kenapa ini? Di meja depan, Rangga tertawa kecil. Payah nih panitia. Lagi seru juga. Zahra tidak bergerak. Dia hanya menunggu. 3, 2, 1. Layar tetap hitam. Tapi speaker di seluruh ballroom tidak mati. Sebuah suara pria tiba-tiba memenuhi keheningan. Bukan suara penyanyi. Bukan suara narator. Itu suara percakapan. Suara yang intim, sedikit merendahkan, dan sangat jernih. Suara Rangga. "Kamu kan, ya kamu tahulah. Kamu sibuk di duniamu sendiri. Dapur, keke." Di meja depan, tawa di wajah Rangga membeku. Dia mengenali suaranya sendiri. Dia mengenali kata-kata itu. Dia menoleh cepat ke sekeliling, mencari sumber suara. Matanya liar. Tepat saat kata kue selesai diucapkan, layar menyala. Bukan foto SMA. Itu adalah foto selfie Clarissa di depan cermin. Hanya memakai kimono sutra tipis. Latar belakangnya adalah apartemen transit yang Zahra kenali. Di bawah foto itu, diketik dengan huruf putih besar yang jelas. Jauh dari mata si tukang kue yang membosankan. Akhirnya bisa bebas. Ballroom terdiam seketika. 100% hening. Satu-satunya suara adalah dengung pendingin ruangan. Itu. Seseorang berbisik di meja sebelah Zahra. Itu Clarissa, kan? Tapi tukang kue. Layar kembali hitam. Suara Rangga terdengar lagi. Lebih jelas. Clarissa itu excitement. Dia tipe untuk senang-senang. Kamu tipe istri idaman. Di meja depan, Clarissa menjatuhkan gelas wine-nya. Bunyi ting. Dan gemericik cairan tumpah terdengar nyaring di ruangan yang senyap. Layar menyala lagi. Kali ini, sebuah video pendek tanpa suara. Video yang diambil dari akun privat Clarissa. Clarissa di kursi penumpang mobil, tertawa sambil mengelus pipi Rangga yang sedang menyetir. Itu bukan lagi bisikan. Itu adalah napas tertahan kolektif. Ya Tuhan. Rangga pucat pasi. Dia setengah berdiri. Stop. Matikan itu. Fadli, matikan. Tapi tidak ada yang bergerak. Semua orang terpaku. Layar kembali hitam. Suara Rangga lagi, penuh kesombongan. Gak usah mikir berat. Biar aku yang urus panggung. Layar menyala. Serangkaian foto muncul dengan cepat. Foto liburan rahasia mereka di Bali. Bayangan mereka berpegangan tangan di pantai. Dan yang paling telak, foto nampan sarapan di atas tempat tidur. Dengan jam tangan perak milik Rangga, hadiah ulang tahun pernikahan kelima dari Zahra, tergeletak di samping piring. Di bawahnya,
Caption: Prihonimon. Terima kasih, Rajaku. Raja. Itu jam tangan Rangga. Aku ingat. Bulan lalu dia bilang rapat di Surabaya. Suara-suara itu mulai terdengar. Tidak lagi berbisik. Mereka adalah tuduhan. Clarissa mulai menangis. Bukan tangisan terharu. Tangisan panik. Dia menutupi wajahnya. Rangga gemetar. Dia menunjuk-nunjuk ke ruang kontrol. Matikan. Saya bilang matikan. Tapi video itu belum selesai. Ini adalah puncaknya. Layar menyala untuk terakhir kali. Sebuah gambar split screen. Di sisi kiri, foto close-up leher jenjang Clarissa. Liontin emas putih berinisial C berkilau di sana. Caption dari akunnya: C untuk Clarissa, C untuk calon istri. Di sisi kanan, pindaian tagihan kartu kredit. Nama: Rangga. Toko: The Palace Jewelry. Nominal: 25 juta rupiah. Layar menahan gambar itu selama 10 detik yang terasa seperti selamanya. Bukti itu tidak terbantahkan. Sebuah perselingkuhan yang dibiayai oleh uang keluarga, dipamerkan dengan bangga oleh sang pelakor. Ruangan itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani bernapas. Akhirnya, layar menjadi hitam. Dan suara terakhir Rangga, suara yang dia ucapkan pada Zahra di sofa mereka, menggema di ballroom yang gelap. Kamu cukup datang, dampingi aku, tersenyum yang manis. Oke. Video berakhir. Layar tetap hitam. Lampu ballroom menyala perlahan, tapi hanya separuh. Cukup terang untuk melihat setiap wajah di ruangan itu. Cukup terang untuk melihat Rangga yang berdiri kaku. Wajahnya seputih kertas. Cukup terang untuk melihat Clarissa yang menunduk. Bahunya bergetar hebat. Dan cukup terang untuk melihat Zahra yang masih berdiri di pilar belakang, menatap lurus ke arah mereka. Keheningan yang mengikuti akhir video itu berbeda. Bukan lagi keheningan karena kebingungan. Itu adalah keheningan yang berat, pekat, dan penuh penghakiman. Ratusan pasang mata, yang beberapa menit lalu dipenuhi tawa nostalgia, kini dipenuhi oleh kengerian, rasa jijik, dan bagi sebagian orang, rasa puas yang tersembunyi. Di meja nomor 1, Rangga dan Clarissa terisolasi dalam sorotan cahaya yang memalukan. Clarissa terisak. Tangisannya terdengar jelas di ruangan yang senyap. Gaun putihnya yang suci kini ternoda oleh wain merah yang tadi tumpah, tampak seperti bercak darah di pangkuannya. Rangga, di sisi lain, gemetar karena amarah. Wajahnya merah padam, bergantian antara pucat dan merah. "Fadli!" teriaknya. Suaranya serak. "Ini sabotase. Siapa yang melakukan ini? Siapa?" Fadli berdiri terpaku di sisi panggung. Wajahnya bingung dan pucat. Dia menatap layar, lalu ke Rangga, lalu ke ruang kontrol. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah ketua panitia dari acara yang baru saja meledak di depan matanya. Aku tidak tahu. Rangga, teknis ini." Fadli tergagap. "Pasti ada yang menjebak kami. Ini fitnah." Raung Rangga. "Fitnah." Satu kata itu terdengar jelas. Bukan dari panggung. Bukan dari Rangga. Suara itu datang dari belakang ruangan. Semua kepala serempak menoleh. Dari bayang-bayang pilar, muncullah Zahra. Dia melangkah maju. Satu langkah demi satu langkah. Suara hak sepatunya di lantai marmer ballroom adalah satu-satunya suara yang terdengar. Klak, klak, klak. Seperti detak jam kematian. Gaun merah darahnya tampak menyala di ruangan yang temaram. Wajahnya tenang. Bibir merahnya tersungging membentuk senyum tipis yang sama sekali tidak ramah. Dia tidak berjalan ke arah suaminya. Dia tidak berjalan ke arah pelakor itu. Dia berjalan lurus ke arah panggung. Kerumunan di depannya terbelah secara otomatis, memberinya jalan. Tatapan mereka bercampur aduk antara kasihan, ngeri, dan kekaguman yang aneh. Mereka sedang menyaksikan sesuatu yang akan mereka ceritakan selama puluhan tahun ke depan. Rangga melihatnya berjalan. Matanya membelalak ngeri. Zahra, Jen,
Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Zahra mengabaikannya. Seolah pria itu hanyalah sepotong perabotan. Dia tiba di tepi panggung. Dia tidak menunggu Fadli yang masih linglung. Dia naik 3 anak tangga itu dengan anggun. Gaunnya berdesir mengikutinya. Dia berjalan lurus melewati Fadli, yang hanya bisa menatapnya dengan mulut ternganga. "Ra, kamu?" Zahra tidak menjawab. Dia berjalan ke podium di tengah panggung. Dia meraih mikrofon dari dudukannya. Dia memegangnya dengan mantap. Tangannya tidak gemetar sedikit pun. Dia menarik napas. Dia mengetuk mikrofon itu sekali. Suara dentuman pelan itu membuat semua orang di ballroom tersentak. Zahra menatap ke lautan wajah di depannya. Teman-teman SMA-nya. Saksi-saksinya. "Selamat malam, teman-teman." Suaranya terdengar lembut, namun diperkuat oleh speaker, memenuhi setiap sudut ruangan. Jelas, tenang, dan berwibawa. "Saya harap," lanjutnya, "kalian semua menikmati video kenangan tadi." Beberapa orang tertawa gugup, yang lain hanya menatap ngeri. "Maaf," kata Zahra, sedikit memiringkan kepalanya seolah sedang berpikir. "Sepertinya ada sedikit kesalahan teknis di ruang kontrol. Video kenangan indah masa SMA kita." Dia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Sepertinya tercampur. Dia tersenyum. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Tercampur dengan video kenangan masa kini. Dia memutar tubuhnya sedikit, mengarahkan tatapannya langsung ke meja nomor 1. "Kerangga, ke Clarissa." "Tapi," katanya, suaranya kini sedikit lebih keras. "Ada hikmahnya, kan? Setidaknya, kita semua di sini malam ini, ratusan teman lama, akhirnya bisa jadi saksi. Saksi dari cinta sejati, angkatan kita. Sang Raja dan Sang Ratu." Kata Raja dan Ratu dia ucapkan dengan penuh penekanan yang sinis. Rangga, yang melihat istrinya di panggung, di luar kendalinya, akhirnya meledak. "Zahra, hentikan omong kosong ini. Turun dari situ. Kamu mempermalukan dirimu sendiri." Zahra tertawa kecil ke mikrofon. Tawa yang dingin dan singkat. "Aku mempermalukan diriku sendiri?" Tanyanya retoris. Dia kembali menatap Rangga. Lampu sorot kecil dari panggung kini menyorot wajahnya. Dia tampak cantik sekaligus menakutkan. "Rangga," panggilnya. Namanya bergema di ballroom. "Suamiku." Dia berhenti. Maaf. Sepertinya saya harus koreksi," katanya dengan nada datar. "Mantan suamiku." Gelombang kejut baru menghantam ruangan. Jadi ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah akhir. "Dan kau?" Tatapan Zahra beralih ke Clarissa, yang kini mengangkat wajahnya. Wajah yang tadi cantik, kini hancur oleh air mata dan maskara yang luntur. "Clarissa, si ratu sekolah kita, sang legenda," kata Zahra. Clarissa hanya bisa menggelengkan kepala. "Terisak." "Zahra, aku minta maaf." "Minta maaf?" Zahra bertanya, seolah tidak mengerti. "Untuk apa? Kalian kan saling mencintai." Dia kembali menatap kerumunan. "Saya dengar dari percakapan mereka. Kalian berdua berencana go public di reuni ini, kan?" Dia kembali fokus pada pasangan itu. "Kalian ingin semua orang tahu? Kalian ingin reuni ini menjadi panggung kalian?" Zahra melepaskan mikrofon dari dudukannya. Dia berjalan ke tepi panggung, memegang mikrofon di tangannya. Dia kini lebih dekat dengan mereka. Dia merentangkan tangannya yang bebas, seolah merangkul seluruh ballroom, merangkul ratusan penonton, merangkul puluhan ponsel yang kini dipegang tinggi-tinggi, merekam setiap detik adegan itu. "Well," suaranya turun menjadi desisan yang berbahaya. "Keinginan kalian aku kabulkan." Dia berhenti, membiarkan kata-kata itu meresap. "Selamat atas hubungan kalian," katanya. Suaranya kembali normal, seolah sedang memberi ucapan selamat pernikahan.
Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Dia menatap Rangga, lalu ke Clarissa. Lalu dia memberikan pukulan terakhir. Sama-sama busuk. Mikrofon tidak jatuh. Mikrofon tidak dibanting. Dia hanya memegangnya di sisinya. Dia telah selesai bicara. Hening. Selama 3 detik penuh, ballroom hotel bintang 5 itu senyap. 3 detik yang terasa seperti 1 jam. 3 detik di mana lebih dari 200 orang menahan napas mereka secara bersamaan, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Sama-sama busuk. Kata-kata itu menggantung di udara, diucapkan dengan ketenangan yang mematikan dari seorang wanita dalam balutan gaun merah darah di atas panggung. Zahra tidak membanting mikrofon. Dia tidak berteriak. Dia hanya menyatakannya sebagai fakta. Lalu, keheningan itu pecah. Pecah bukan karena tepuk tangan. Pecah karena kekacauan. Yang pertama terdengar adalah desisan kolektif. Ya Tuhan! Lalu, seperti bendungan yang jebol, suara-suara itu meledak. Bisikan-bisikan yang tidak lagi berbisik. Gila, dia benar-benar melakukannya. Itu tadi rekaman suara Rangga. Dan foto-fotonya. Di Bali. Bukannya dia bilang ibunya sakit. Zahra. Gila. Zahra nekat banget. Aku nggak menyangka dia bisa seperti itu. Di tengah kekacauan itu, puluhan ponsel yang tadinya hanya merekam dalam diam, kini menyala dengan lampu kilat. Klik, klik, sah. Puluhan kamera kini tidak lagi mengarah ke panggung. Mereka berbalik, seperti sekawanan predator yang menemukan mangsa baru, mengarah lurus ke meja nomor 1. Di sanalah, di bawah sorotan lampu ballroom dan puluhan lampu kilat ponsel, sang raja dan ratu akhirnya hancur. Clarissa adalah yang pertama pecah. Tangisannya yang tadi tertahan kini meledak menjadi isak tangis yang histeris dan memalukan. Enggak, itu enggak benar, itu editan. Fitnah. Pekiknya, suaranya melengking tinggi. Dia mencoba berdiri. Tapi gaun putihnya yang indah kini ternoda wine merah. Dan hak tingginya membuatnya tersandung kursinya sendiri. Dia jatuh terduduk kembali, menutupi wajahnya dengan tangan, bahunya berguncang hebat. Dia tidak lagi terlihat seperti ratu sekolah. Dia terlihat persis seperti apa adanya, seorang wanita yang ketakutan dan dipermalukan. Rangga, di sisi lain, bereaksi dengan amarah. Wajahnya yang tadi pucat kini merah padam. Urat di lehernya menonjol. Dia menendang kursinya ke belakang hingga jatuh berdebam. Zahra! Raungnya, suaranya pecah. Dia menunjuk istrinya di panggung dengan jari gemetar. Kamu gila! Kamu sudah gila! Kamu menghancurkan semuanya. Kamu menghancurkan hidup kita. Dia mulai melangkah menuju panggung. Dia ingin menyeret Zahra turun. Dia ingin menghentikan ini. Tetapi dia tidak bisa. Fadli, yang akhirnya sadar dari keterkejutannya, melompat ke depan Rangga, dibantu 2 panitia pria lainnya. Engga, tahan, engga, jangan. Lepasin gue, bentak Rangga, mencoba mendorong Fadli. Dia sudah gila, dia harus dihentikan. Tenang, engga, ini tempat umum, banyak orang. Fadli berusaha menahan Rangga, yang tenaganya kini didorong oleh adrenalin dan rasa malu yang tak terhingga. Persetan dengan orang-orang, teriak Rangga. Tapi orang-orang itu tidak bisa diabaikan. Mereka adalah dindingnya. Mereka adalah penontonnya. Mereka adalah hakimnya. Beberapa teman lama Rangga di meja itu menunduk. Pura-pura tidak melihat. Mereka tidak ingin terlibat. Beberapa wanita yang dulu di geng Clarissa kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada yang membelanya. Clarissa, melihat dirinya ditinggalkan dan Rangga dikerumuni panitia, mengambil keputusan. Dia harus lari. Dia berhasil berdiri, merenggut tas tangannya dari meja. Dia tidak lagi peduli pada penampilannya. Maskaranya luntur, membuat jalur hitam di pipinya. Dia mulai berlari kecil ke arah pintu keluar. Tapi kerumunan itu tidak membiarkannya pergi dengan mudah. Mereka tidak menghalanginya secara fisik,
Tapi mereka menghalanginya dengan tatapan mereka. Saat Clarissa berlari kecil, orang-orang di jalurnya menyingkir perlahan, tapi mata mereka dan kamera ponsel mereka mengikutinya. Itu dia pelakornya. Nggak tahu malu, ya? Udah salah. Lari. Lihat gaunnya. Putih. Pura-pura suci. Setiap bisikan adalah tamparan. Clarissa berlari sambil terisak, mendorong pintu keluar ballroom dengan kasar dan menghilang di koridor hotel. Sang ratu telah melarikan diri dari istananya yang terbakar. Sementara semua mata tertuju pada drama larinya Clarissa dan amukan. Rangga yang tertahan. Zahra di atas panggung melakukan gerakannya. Dia sudah selesai. Dengan ketenangan yang sama, dia meletakkan mikrofon kembali kedudukannya. Bunyi, klik, pelan menandakan tugasnya selesai. Dia menatap lurus ke depan, ke arah pintu keluar di seberang ruangan. Dia tidak melihat ke arah Rangga yang masih meronta. Dia tidak melihat ke arah kursi kosong Clarissa. Mereka sudah tidak ada lagi dalam dunianya. Dia berbalik, gaun merahnya menyapu panggung. Ra! Fadli memanggilnya dengan pelan. Tatapannya campur aduk antara ngeri dan, entah, mungkin sedikit kekaguman. Video itu, kamu yang buat. Zahra berhenti sejenak di tepi panggung. Dia menatap Fadli. Aku hanya mengumpulkan kenangan. Fad, seperti yang kamu minta. Selamat atas acaranya. Dia menuruni anak tangga, satu persatu. Saat kakinya menyentuh lantai marmer ballroom lagi, kerumunan yang tadi terbelah untuk Clarissa, kini terbelah untuknya. Tapi dengan cara yang berbeda. Mereka memberi jalan, tapi mereka tidak berbisik. Mereka diam. Mereka menatapnya dengan rasa takut, rasa hormat, rasa ngeri. Mereka baru saja melihat seorang wanita yang tenang menghancurkan dua orang hanya dengan sebuah file video dan pidato singkat. Wanita ini adalah si tukang kue yang membosankan. Zahra berjalan lurus, punggungnya tegak, kepalanya terangkat tinggi. Dia tidak terburu-buru, dia tidak berlari. Dia adalah definisi dari keanggunan yang terluka, yang kini berubah menjadi kekuatan yang mematikan. Dia melewati meja demi meja, melewati wajah-wajah ternganga teman-teman SMA-nya. Dia mendengar Rangga berteriak memanggil namanya di belakang. Zahra, jangan pergi. Zahra, kamu akan menyesal. Zahra tidak menoleh. Dia tahu dia tidak akan menyesal. Dia terus berjalan. Pintu keluar ballroom yang besar dan berat itu semakin dekat. Dia sudah bisa merasakan udara sejuk dari koridor. 5 langkah lagi. Tepat saat dia akan mencapai pintu, pintu itu terbuka dari luar. Gita berdiri di sana. Dia tidak memakai gaun pesta. Dia hanya memakai blus sederhana dan celana panjang. Wajahnya tegang, tapi matanya fokus. Dia tidak masuk ke dalam. Dia tidak perlu menonton pertunjukannya. Dia hanya perlu memastikan rute pelarian aman. Gita tidak tersenyum. Dia tidak mengucapkan selamat. Dia hanya mengulurkan tangannya. Zahra meraih tangan sahabatnya. Tangan itu terasa hangat dan nyata. Ayo, bisik Gita. Mobil sudah menyala di lobi, di jalur valet. Gita menariknya pelan, dan bersama-sama mereka melangkah keluar dari ballroom. Pintu berat itu tertutup di belakang mereka, meredam suara teriakan Rangga dan keriuhan ratusan orang di dalamnya. Mereka berjalan cepat menyusuri koridor hotel yang sepi. Karpet tebal meredam langkah mereka. Suasananya kontras sekali dengan neraka yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka tiba di lobi. Mobil Gita sudah menunggu tepat di depan pintu putar, seperti yang dijanjikan. Gita membukakan pintu penumpang untuk Zahra. Zahra masuk ke dalam mobil. Dia duduk. Dia memandangi tangannya yang terlipat di atas gaun merahnya. Tangannya tidak gemetar. Gita masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan langsung tancap gas. Mereka melaju keluar dari lobi hotel, meninggalkan gedung mewah itu di belakang. Mereka berkendara dalam diam selama 5 menit. Hanya suara mesin mobil dan pendingin udara. Mereka berhenti di lampu merah. Gita menoleh ke arah Zahra. Dia mengamati profil sahabatnya yang menatap lurus ke depan,
ke kegelapan malam. Kamu? Gita berdeham. Kamu oke, Ra? Zahra tidak langsung menjawab. Dia menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Bayangan seorang wanita dengan lipstik merah pekat dan mata yang terlihat sangat lelah. Dia baru saja membakar seluruh hidup lamanya hingga menjadi abu. Zahra akhirnya mengembuskan napas. Napas pertama yang terasa benar-benar lega dalam beberapa minggu terakhir. Napas itu sedikit bergetar. Retakan pertama di baju zirahnya. Satu air mata akhirnya lolos. Hanya satu. Mengalir pelan di pipinya. Tapi dia tidak menyekanya. Aku nggak tahu, bisiknya. Bawa aku ke apartemenmu, Git. Aku nggak mau pulang ke rumah itu. Kita nggak akan pernah ke rumah itu lagi, kata Gita tegas. Lampu berubah hijau. Dia menginjak pedal gas. Kita ke tempat baru. 1 tahun kemudian, aroma kopi Arabica segar bercampur dengan udara pagi yang asin. Zahra berdiri di balkon apartemen barunya. Sebuah unit penthouse 2 kamar di tepi pantai, yang dia beli lunas 3 bulan lalu. Dari lantai 25, dia bisa melihat garis pantai yang melengkung indah dan lautan biru yang tenang. Langit pagi itu cerah tanpa awan. Zahra, kini 39 tahun, menyesap kopinya. Dia mengenakan piyama sutra berwarna krem. Rambutnya diikat longgar. Wajahnya terlihat lebih segar, lebih muda, dan yang terpenting, lebih damai. Setahun terakhir adalah tahun yang paling berat sekaligus paling membebaskan dalam hidupnya. Proses perceraiannya berjalan cepat. Terlalu cepat. Rangga, setelah malam reuni itu, tidak punya apa-apa lagi untuk bernegosiasi. Bukti-bukti digital itu, rekaman suara, foto, tagihan kartu kredit, menjadi senjata pemungkas di tangan pengacara Zahra. Rangga tidak melawan. Dia hanya ingin semuanya selesai. Dia ingin menghilang. Zahra mendapatkan segalanya. Rumah mereka, yang langsung dia jual, sebagian besar tabungan, dan kepemilikan penuh atas dapur Harmoni. Bisnisnya, ironisnya, si tukang kue, ini sekarang menjadi sensasi. Malam reuni itu, video yang diputar Zahra tidak berhenti di ballroom. Dalam hitungan jam, puluhan rekaman ponsel dari berbagai sudut menyebar di grup-grup WhatsApp angkatan, lalu ke grup-grup lain, lalu ke media sosial. Pidato sang istri menjadi viral lokal. Zahra tidak pernah mengonfirmasi apapun. Dia menghilang selama sebulan, tinggal di tempat Gita. Tetapi cerita itu sudah terlanjur hidup. Dia menjadi simbol istri yang disakiti namun melawan dengan cerdas. Simbol balas dendam yang elegan. Tiba-tiba, semua orang ingin memesan catering dari dapur Harmoni. Para wanita memesan sebagai bentuk solidaritas. Perusahaan-perusahaan besar memesan karena ceritanya menjadi topik hangat di kalangan sosialita. Bisnisnya meledak. Dalam setahun, dia sudah membuka 2 cabang baru dan sedang merencanakan sebuah restoran fine dining. Zahra meletakkan cangkirnya dan mengambil tablet yang tergeletak di meja balkon. Dia membuka aplikasi berita bisnis. Agenda rutinnya setiap pagi. Sebuah judul berita di kolom gosip bisnis menarik perhatiannya. Mantan manajer regional RM, Rangga, dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga. Zahra mengkliknya. Dia membaca artikel itu dengan tenang, tanpa emosi. Artikel itu merinci kejatuhannya. Video reuni yang viral itu sampai ke telinga Dewan Direksi Regional di Singapura. Perusahaan multinasional tempat Rangga bekerja sangat menjunjung tinggi citra. Skandal publik seperti itu tidak bisa ditoleransi. Rangga, yang dianggap tidak stabil secara emosional dan membawa citra buruk bagi perusahaan, diminta mengundurkan diri secara diam-diam. Dia kehilangan pekerjaan level tingginya. Reputasinya di industri hancur. Tidak ada perusahaan besar lain yang mau menyentuhnya. Pria yang citranya hancur di depan ratusan rekannya sendiri bukanlah aset yang baik. Rangga mencoba membangun bisnis konsultannya sendiri. Tapi dia gagal. Dia terlilit hutang. Dan kemarin, pengadilan resmi mengetuk palu. Dia bangkrut. Sang raja sekolah telah kehilangan tahtanya, kerajaannya,
Dan kini, dompetnya. Zahra menutup artikel itu. Dia tidak merasa kasihan. Dia tidak merasa puas. Dia hanya merasa itu adalah konsekuensi logis. Dia beralih ke media sosial, mengecek akun Instagram bisnisnya. Saat sedang menggulir, sebuah postingan yang mungkin Anda suka muncul di lini masanya. Itu bukan akun yang dia kenal. Nama akunnya, Prelovet Ratu. Foto profilnya adalah seorang wanita yang menunduk, tapi Zahra mengenali rambut itu. Clarissa. Zahra membukanya karena penasaran. Akun itu adalah akun jualan. Akun yang menjual barang-barang bekas. Zahra menggulir ke bawah. Yang dijual Clarissa adalah sisa-sisa kejayaannya. Tas-tas desainer yang dulu dia pamerkan. Sepatu-sepatu hak tinggi impor. Gaun-gaun pesta. Semuanya dijual dengan keterangan, bu cepat, dan nego tipis. Zahra terus menggulir. Dia melihat foto gaun putih yang ternoda wine merah itu. Pernah dipakai sekali ke acara. Defek noda wine di rok. Bisa hilang di laundry. Jual murah. Dia terus menggulir. Dan kemudian dia menemukannya. Sebuah foto close-up yang diambil dengan pencahayaan buruk. Foto sebuah liontin. Liontin emas putih berinisial C, yang berkilauan di bawah lampu ballroom setahun yang lalu. Captionnya tertulis, dijual Bu Banget, liontin emas putih berlian asli. Inisial C jarang dipakai. Harga beli 25 JT, jual 10 JT aja. Nego sampai jadi. Minat serius dem. Zahra menatap foto itu lama. Liontin yang memulai segalanya. Dia membaca di artikel gosip lain bahwa Clarissa, dalam keterkejutan dan rasa malunya, akhirnya benar-benar dinikahi Rangga. Pernikahan yang sepi, didorong oleh rasa malu dan mungkin kehamilan yang tidak direncanakan. Sang ratu mendapatkan rajanya, tapi dia mendapatkan raja yang bangkrut. Kehidupan Clarissa tidak pernah sama. Dia tidak bisa lagi masuk ke lingkaran sosialita lamanya. Di dunia digital, dia selamanya dicap sebagai pelakor reuni akbar. Setiap kali dia mencoba memposting sesuatu yang normal, kolom komentarnya dipenuhi cemoohan. Dia hidup dalam penjara reputasi yang dia bangun sendiri. Dan kini, dia harus menjual barang-barang mewahnya, termasuk bukti cinta dari Rangga, hanya untuk menyambung hidup. Zahra memperbesar foto liontin itu. C untuk Clarissa. C untuk calon istri. Dia teringat semua rasa sakit, penghinaan, dan malam-malam tanpa tidur saat merencanakan pembalasannya. Dia melihat ke arah lautan di depannya. Udara pagi terasa segar di wajahnya. Zahra tersenyum simpul. Lalu, sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Bukan tawa kemenangan yang jahat. Bukan tawa kebahagiaan. Itu adalah tawa ironi. Tawa yang menertawakan betapa absurdnya kehidupan. Betapa cepatnya roda berputar. Dasar, gumamnya pelan pada angin laut. Dia meletakkan tabletnya di meja, menghadap ke bawah. Dia tidak peduli lagi pada liontin itu, pada Clarissa, atau pada Rangga. Mereka adalah bab yang sudah ditutup rapat. Dia menyesap sisa kopinya hingga tetes terakhir. Rasanya pas, pahit, kuat, dan membangunkannya. Zahra masuk ke dalam apartemennya, menuju ruang kerjanya. Dia membuka laptop. Sebuah proposal baru untuk klien catering sebuah bank nasional sudah menunggunya. Dia mulai mengetik. Hidupnya baru saja dimulai.